bagus. Yang kami hormati Ibu Dewi Handayani, Support Kelompok Substansi Kegiatan Acara, dan yang kami hormati Bapak Adi Setiawan Iskandar, Support Kelompok Substansi Kegiatan Acara, serta yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Yogyakarta, Bapak Sumarno Hadi Eskedras. Yang kami hormati Sekretaris DPD BPNU Kota Yogyakarta, Bapak Steve Hartono, SST MPSI, serta yang kami hormati Ibu Budi Pundastuti SKPS MPH sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi, serta sejumlah tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena rahmat-Nya kita dapat bertemu dalam acara musyawarah Komisariat Dewan Pengurus Komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia RSUD Kota Yogyakarta pada hari ini. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars PPNU, dan yang ketiga laporan Ketua Panitia Musko, keempat sambutan Ketua DPK PPNU Kota Yogyakarta, yang kelima sambutan Ketua DPD PPNU Kota Yogyakarta, dan yang keenam sambutan Direktur RSUD Kota Yogyakarta sekaligus membuka acara pada siang hari ini, dan yang keenam penyerahan cenderamata, yang ketujuh pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Marilah kita awali acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PPNU. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibumu. Indonesia kelaksaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan dengan Mars PPNU. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya.
Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri. Bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan, tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita, jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia. Capai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Terima kasih hadirin mohon duduk kembali. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Muslim oleh Bapak Eko Suwardianto STPS. Kepada Bapak Eko Suwardianto STPS, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur RSUD Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Alibi Mita MMF beserta jajaran. Yang kami hormati Kepala Bidang Keperawatan RSUD Kota Yogyakarta, Dr. Abdul. Yang dalam hari ini beliau yang kami hormati Koordinator Substansi Keperawatan Perawat Jalan Ibu Rini Handayani SKPNAS. Yang kami hormati Koordinator Substansi Keperawatan Perawat Inap Bapak Adi Setiawan SKPNAS Pemkot. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah PPNI Kota Yogyakarta Bapak Sukuworo Hadi SKPNAS. Yang kami hormati Sekretaris DPD PPNI Kota Yogyakarta Bapak Setio Hartono SST MPSI. Yang kami hormati Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Ibu Budi Bundasuti SKPNAS MPH. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala anugerah, karunia dan ridhonya, sehingga pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian acara Musyawarah Komisariat DPK PPNI Kota Yogyakarta RSUD Kota Yogyakarta tahun 2022, meskipun pelaksanaannya mengalami sedikit mundur atau penundaan karena berbagai hal dan kondisi, salah satunya pandemi COVID-19 yang mana saat ini kasusnya masih mengalami fluktuasi. Musyawarah Komisariat merupakan agenda besar PPNI di tingkat komisariat yang diselenggarakan 5 tahun sekali, sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPNI
di mana Muskom merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat komisariat yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan organisasi PPNI, khususnya di DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta, di mana segala keputusan yang disepakati dalam Muskom ini bersifat mutlak dan menjadi dasar dalam menentukan arah pergerakan organisasi PPNI di tingkat komisariat dan menjadi dasar dalam menyusun garis besar program kerja DPK 5 tahun ke depan. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, adapun agenda utama Muskom tahun ini yaitu untuk memilih Ketua DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta periode tahun 2022-2027 beserta pengurus dan juga menyusun garis besar program kerja DPK RSUD Kota Yogyakarta, di mana Muskom hari ini dihadiri oleh 54 orang yang terdiri dari 17 orang utusan, 37 orang peninjau, terdiri dari perwakilan 3 orang DPD PPNI Kota, panitia dan pengurus lama, perwakilan dari DPK Rumah Sakit Hidayatullah, DPK Dinas Kesehatan Kota, dan DPK PKU Jakarta, serta 4 orang observer dari DPK Rumah Sakit Siloam dan DPK Rumah Sakit DKT. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pengurus, anggota dan rekan-rekan panitia yang telah mencurahkan energi, tenaga, pemikiran, dukungan, serta solidaritas dan kerjasamanya dalam mensukseskan penyelenggaraan musyawarah komisariat DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta tahun 2022 ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada Ibu Alusi Yunita MMR selaku Direktur RSUD Kota Yogyakarta yang telah mendukung penyelenggaraan musyawarah komisariat PPNI tahun ini dan juga memberikan izin tempat untuk menyelenggarakan. Akhir kata, selaku panitia kami mengucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga berjalan dengan sukses, aman dan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Profesor yang berkesanas. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta periode 2017-2022. Dalam hal ini akan diberikan oleh Sekretaris DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta, Ibu Istiqomah S14 MSc. Kepada Ibu Istiqomah, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur RSUD Kota Yogyakarta, Dr. Budi Yunita. Yang kami hormati Ibu Rine, Ibu Bapak Aiful Setiawan selaku Sektor RSUD Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Bapak Sektor Hadi Eskenal selaku Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta. Bapak Siti Hartono selaku Sekretaris DPD PPNI Kota Yogyakarta dan Ibu Unjas selaku bidang organisasi DPD PPNI Kota Yogyakarta, dan Bapak Ibu semuanya yang terhormat beserta Muskom yang berbahagia. Bapak Ibu, marilah yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama melaksanakan acara kita bersama musyawarah komisariat yang sebenarnya sudah dilaksanakan di periode sebelum bulan Desember ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita bisa akhirnya bersama-sama mewujudkan Muskom ini. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang pertama untuk panitia Muskom karena dengan jerih payahnya, kerja kerasnya, berkali-kali rapat, alhamdulillah kita bisa wujudkan secara bersama Muskom ini. Kemudian selaku ketua mewakili, karena ketua DPK kebetulan juga merangkap selaku ketua DPD, kemudian sekretaris 1 kebetulan juga sedang berhalangan untuk hadir,
maka beliau mewakilkan kepada saya untuk mengucapkan terima kasih kepada kepengurusan PPNI pada periode 2017 sampai 2022 yang sudah dengan segala perjuangannya mencurahkan segala pikirannya, tenaganya, kemudian semuanya dicurahkan untuk kemajuan Komisariat PPNI RSUD Kota Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, yang terakhir kami harapkan dengan Muskom ini nanti bisa terpilih Ketua Komisariat PPNI RSUD Kota Yogyakarta yang bisa menampung aspirasi dari seluruh anggota RSUD perawat RSUD Kota Yogyakarta, yang bisa mengajak seluruh anggota untuk bisa maju meningkatkan profesionalisme keperawatan menuju perawat yang profesional, mandiri, berdikari untuk mewujudkan visi PPNI. Saya bacakan visi PPNI: organisasi profesi yang handal, disayangi anggota, dicintai pemerintah, dan disegani organisasi profesi lain. Ya. Jadi Bapak Ibu, tidak ada bagian yang tidak lekat. Barangkali kami selama ini selaku pengurus banyak kurang optimalnya, banyak kurang maksimalnya dalam mendampingi anggota. Kami mohon maaf. Harapan kami pengurus ke depan akan lebih baik untuk bisa mewujudkan profesional perawat di RSUD Kota Yogyakarta. Kami akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Istiqomah. Acara selanjutnya sambutan Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta kepada Bapak Suporo Hadi S. Disilakan. Terima kasih untuk waktunya. Yang kami hormati Direktur Kota Yogyakarta, yang kami hormati perawatan koordinator rawat inap perawat jalan, yang kami hormati saudara sekretaris, yang kami hormati tugas wakil ketua organisasi dan kaderisasi DPD Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya selaku Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta mengucapkan terima kasih untuk bisa terselenggaranya acara organisasi, yaitu berupa agenda musyawarah komisariat DPK RSUD Kota Yogyakarta ini. Ini adalah sebagai satu rentetan agenda besar organisasi PPNI yang dimulai dari adanya Munas tahun lalu, yaitu 5 Agustus tahun 2021 ada musyawarah nasional di Bali yang sudah menghasilkan ADART dan program kerja. Lalu ditindaklanjuti dengan adanya musyawarah wilayah DPW tingkat provinsi DIY pada tanggal 28 Februari tahun ini. Selanjutnya dilakukan musyawarah daerah DPD PPNI Kota Yogyakarta yang sudah terlaksana 3 bulan yang lalu, yaitu 3 September tahun ini juga. Maka gilirannya setiap DPK atau komisariat yang dimana DPD Kota Yogyakarta terdiri dari 15 DPK, salah satunya adalah DPK RSUD Kota Yogyakarta. Waktunya gilirannya untuk mengadakan musyawarah komisariat untuk memperbarui masa jabatan yang sudah berakhir 5 tahun kepengurusan DPK dan memperbarui program kerja yang sudah dicanangkan di tingkat DPD pusat. Perlu diketahui bahwa anggota menurut secara online keanggotaan PPNI RSUD Kota Yogyakarta sampai detik ini memiliki anggota 478 personil yang terdiri dari perawat seluruh rumah sakit ini dan juga ditambah klinik-klinik di sekitar rumah sakit kota, ditambah rumah sakit Puri Nirmala dan beberapa
personil yang memang mendaftarkan diri secara online menjadi anggota di DPK RSUD Kota Yogyakarta. Keanggotaan ini memang setiap harinya naik turun karena secara online itu bisa mutasi, asal kami ACC mutasi ya keluar, tapi ada yang meminta masuk, kami ACC untuk masuk juga masuk, sehingga setiap hari, setiap detik keanggotaan ini juga berubah. Lalu kalau di semua DPD kota, anggota di seluruh kota itu 4.143 sampai detik. Nah, rumah sakit kota menjadi bagian terpenting dari DPD Kota Yogyakarta yang beranggotakan 478 mengadakan muskom hari ini dengan harapan supaya muskom ini menghasilkan terpilihnya ketua DPK yang baru. Ini nama saya dipastikan tidak lagi. Sebenarnya ada kesempatan untuk 2 periode, tapi karena saya sudah di DPD pasti dipastikan tidak. Maka harapan kami adalah terpilih ketua DPK yang lebih baik dan akan tercipta garis-garis program kerja yang bermanfaat untuk anggota. Semoga muskom DPK RSUD Kota Yogyakarta hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya menyampaikan langsung. Waskom isinya acar. Biar kompak. Waskom isinya acar. Semoga muskom ini berjalan lancar. Ya, saya menirukan yel-yel yang dicanangkan oleh DPW PPNI Jakarta. Tercatat di sini, mari kita suarakan. Ketika saya nanti menyampaikan perawat RSUD Kota Yogyakarta atau perawat Jogja, karena ada beberapa perawat di luar RSUD. Silakan kita bersama-sama bermartabat, bermanfaat, istimewa, ya. Perawat Jogja, bermanfaat, istimewa. Kurang kompak sekali lagi. Perawat Jogja, bermanfaat, istimewa. Kemudian sambutan dari saya selaku Pak DPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Sekarang dari SMS. Acara yang selanjutnya, selanjutnya Direktur RSUD Kota Yogyakarta sekaligus berkenan membuka acara musyawarah komisariat DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta pada hari ini. Kepada Ibu Dr. Arindi Yunita Anandara, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta, yang terhormat Ketua Panitia Muskom DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta, yang terhormat Bapak Ibu sekalian undangan dan perawat-perawat yang ada di aula rumah sakit Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan pada kita semua atas kesehatan, limpahan karunia-Nya bisa hadir pada siang hari ini dalam acara musyawarah musyawarah komisariat PPNI DPK PPNI DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta. Alhamdulillah kepada peserta musyawarah komisaris atau muskom saya ucapkan selamat dalam melaksanakan musyawarah ini. Semoga musyawarah ini menghasilkan yang terbaik buat teman-teman sekalian sehingga perawat di RSUD atau perawat-perawat kita yang ada di Yogyakarta itu unggul
bermartabat tadi, bermanfaat dan istimewa, terutama dalam hal kesehatan masyarakat, dan kita bersama-sama bersinergi antara perawatan dan medis dalam hal kesehatan masyarakat. Bagaimana pula tantangan kita yang kita hadapi besar sekali, apalagi tren Indonesia ini dalam hal kesehatan itu menjadi pacuan pemerintah, terutama dalam hal stunting, ya. Stunting ini yang luar biasa, yang di daerah perkotaan aja masih ada stunting. Ini sebetulnya pacuan buat kita semua, antara medis dan perawatan, menjadi tonggak dalam mencanangkan atau menjadi contoh dalam hidup sehat. Dan jangan lupa kita lagi gencar-gencarnya pemerintah dalam hal di bidang kesehatan, di mana kita mau dibukakan pintu sebesar-besarnya tenaga kesehatan asing. Nah, ini menjadi tantangan kita yang bersama-sama dalam hal tanpa asing pun kita masih bisa menangani dalam hal kesehatan. Nah, saya harap dengan musyawarah ini menghasilkan pimpinan atau ketua dalam Muskom ini, DPK PPNI ini menjadi penggerak utama untuk semua perawat-perawat menjadi tenaga yang profesional. Mungkin itu sambutan dari saya. Semoga lebih ke depan lagi, terutama DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta. Mungkin itu akhirnya sambutan saya. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata dan salah yang terlantar yang tidak disengaja. Dengan ini saya langsung buka acara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Komisaris Muskom DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta dan pembentukan sekaligus pelantikan pengurus baru secara resmi saya buka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan sambutan berkenan melalui majelis Ibu Direktur RSUD Kota Yogyakarta, Bapak Kadif Perawatan RSUD Kota Yogyakarta Dr. Abdul Latif, Support Kelompok Substansi Keperawatan Rawat Jalan Ibu Rini dari Puskesmas, dan Support Kelompok Substansi Keperawatan Rawat Inap Bapak Adi Sekaligus. Terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Rendah Puspita Eskutnis, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menundukkan kepala sebentar. Kita berdoa untuk agama dan keyakinan masing-masing. Dan izinkanlah saya untuk kali ini memandu secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul di aula ini dalam rangka acara musyawarah komisariat DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta. Kami mohon kiranya acara ini selalu dalam ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, limpahkanlah kepada kami kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti musyawarah komisariat ini. Semoga acara muskom ini dapat memunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang dapat mensejahterakan dan mempermudah urusan anggota-anggotanya, serta membawa kemajuan DPK PPNI Komisariat RSUD Kota Yogyakarta. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikanlah kepada kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, dan jadikanlah kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah rangkaian acara pembukaan musyawarah komisariat DPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran segenap tamu undangan dan hadirin semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam membawakan acara. Dan saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Direktur RSUD Kota Yogyakarta beserta jajaran, Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta beserta jajaran, dan segenap panitia serta hadirin berkenan untuk berfoto bersama. Yang lain juga panitia ada. Ya, semua berfoto gitu. Saya lupa, kita dan jajaran agak masuk ke depan, yang lain bisa. Ada hubungan ini. Oh, apa nih? Anggurnya seragi. Mundur sini tahu. Iya, sudah. Mas Tio itu masuk. Dulu kasih itu. Yang kiri nggak kelihatan.
Nah, ya. Tanganmu tuh. Kelihatan. Ini yang enggak ini ngaceng depan lawan. Depan lawan. Seperti enggak bisa. Mbak, geser, ngapus ke depan aja. Satu, dua, lagi. Bermartabat kepasangan, bermartabat. Ya. Bermanfaat pakai jempol 1. Oke, terus. Istimewanya jempol 2. Ulangi. Sudah, tahan dulu. Ini lagi yuk. Istimewa. Oh, di video Mas Ulis? Iya, ya. Masuk dipimpin ya. Siapa ini Mas Ulis? Nggih. Bermanfaat, istimewa. Siapa Mas? Bentar, Pak. Bentar. Tangan. Iya. Oke. Ya. PPNI Jogja. Bermanfaat, istimewa. Acara selanjutnya masuk antara musyawarah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kepala Jakarta Bapak Subodarati SKM, Sekretaris DPD PWNI Kota Yogyakarta Bapak Setio Hartono SST MPSI, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi Ibu Budi Punjastuti SPKNES MPH, yang kami hormati Subkoor Kelompok Substansi Perawatan Tanah Bapak Adi Setiawan SPKNES MPH, serta segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Sebelum acara dimulai, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembekalan oleh Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta. Acara yang ketiga, sidang pleno. Dan acara yang keempat, penutup. Marilah kita awali acara hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan sikap sempurna, berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Mudah-mudahan acara hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu pembekalan oleh Ketua DPD PPNI Kota Yogyakarta yang pada hari ini akan diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi kepada Ibu Budi Punjastuti SPKNES MPH, dipersilakan. Dibuka ini ya. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama mari kita panjatkan puji syukur ke hari Allah Subhanahu wa taala di mana alhamdulillah
pada siang hari ini nanti menjelang sore kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan sehingga kita bisa ikut menghadiri mensukseskan kegiatan Muskom di RSUD Kota Yogyakarta. Kepada yang terhormat, saya buka catatan Pak. Bapak Subkoordinator Keperawatan Rawat Inap, Bapak Adi Setiawan Sekelas, tentunya Bapak Ketua DPD Kota Yogyakarta, Bapak Subrowo Hadi, Pak Sub, yang terhormat Bapak Setia sebagai Sekretaris DPD, teman-teman sejawat tentunya yang berbahagia pada siang hari ini. Yang pertama, terima kasih sekali saya diberi kesempatan ikut bergabung dalam kegiatan Muskom di RSUD Kota DPK, RSUD Kota Yogyakarta. Mungkin Muskom ini adalah yang pertama bagi Bapak Ibu yang menjadi pengurus dari dulu sampai sekarang. Mungkin ini adalah yang pertama. Jadi saya merasa bersyukur sekali teman-teman di DPK RSUD Kota menjadi pionir bagi teman-teman di DPK se-Kota Yogyakarta. Nanti Bapak Ketua DPK yang terpilih jangan pelit ya kalau nanti teman-teman dari DPK yang lain, karena tadi Pak Ketua menyampaikan ada 15 DPK di Kota Yogyakarta ini, sehingga nanti mungkin akan direpotkan oleh teman-teman yang ingin melakukan kegiatan Muskom ini. Bapak Ibu, hari kemarin saya di DPW, saya menghitung seluruh perawat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, jumlahnya 15.793. Saya masih ingat karena kemarin kami sedang membuat proposal untuk diklat. Jadi kami insya Allah akan mendirikan lembaga pendidikan dan latihan di DIY ini, sehingga kami menghitung dan berapa persentase dari jumlah ikatan yang ada di Yogyakarta, jumlahnya 19 ikatan ataupun himpunan. Sedangkan di Kota Jogja yang saya hitung kemarin itu ada 4.000 perawatnya ya, 4.143. Jadi banyak sekali teman-teman yang khususnya di Kota Jogja ini. Saya belum, itu termasuk dengan yang di RSUD Kota. Jadi alhamdulillah. Selanjutnya Ibu dan Bapak, kemarin 2 hari yang lalu, jadi saya berturut-turut hari Kamis, saya telah diundang oleh Bapak Ketua Panitia untuk berdiskusi berkaitan dengan Muskom ini. Nah, tentunya kegiatan Muskom ini kita tidak lepas dari PO yang sudah ada ya Pak Eko. Kemarin kita sudah diskusi. Jadi yang pertama, Ibu dan Bapak, segera menginformasikan apabila kegiatan musyawarah, tentunya performa kita seperti performa kita harus menggunakan jas seperti itu ya. Kalau kita lagi musyawarah, jadi ini memang menjadi aturan yang ada di PO. Jadi teman-teman sekalian, terus jangan sampai ya wes aku lagi sembarang-barang aku ya aku tak bari ya. Jadi untuk pakaian batik ini digunakan untuk seminar, untuk simposium dan sebagainya. Nah Ibu Bapak, apabila nanti kegiatan di lapangan bisa menggunakan rompinya seperti itu. Kalau mungkin teman-teman pernah melihat saya menggunakan rompinya adalah DPD Kota, walaupun pada saat itu saya mewakili DPD seperti itu. Nah, yang disampaikan oleh kemarin oleh panitia Muskom bahwasanya kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pelantikan pengurus yang baru. Tetapi tetap dia nanti Pak Eko harus sesuaikan dengan PO-nya. Jadi harus dilantik dulu, siapapun yang menjadi ketua DPK harus dilantik dulu oleh ketua DPD. Seperti itu. Kemudian walaupun cuma beberapa saat harus dibentuk panitia atau tim formatur.
Jadi monggo nanti desainnya bagaimana, tetapi kegiatan itu ada informaturnya, walaupun mungkin cuma 3 menit, 5 menit, silakan. Kemudian setelah itu nanti monggo mudah-mudahan karena memang aturannya yang menjadi ketua DPK harus hadir, karena harus ditanya siap atau tidak, bersedia atau tidak, tentunya seperti itu. Nanti lebih baik lagi sepertinya kalau memang menurut aturan calon itu menyampaikan visi dan misinya. Tapi nanti karena kita tidak tahu siapa yang menjadi ketua, mudah-mudahan sudah siap. Kemudian saya yakin betul teman-teman yang hadir di sini apabila nanti ditunjuk menjadi pengurus yang baru, tentunya sesuatu hal yang baru. Ya, jadi mari kita bangkitkan profesi kita di mata masyarakat seperti itu. Jadi jangan terus kendor, karena memang kerja kita tidak ada uangnya, karena kerja kita adalah kerja yang profesional yang memang sifatnya adalah sukarela. Tapi mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan keberkahan bagi diri kita, menjadi pahala bagi diri kita, sehingga saya nanti tentunya akan merasa bersyukur teman-teman yang sudah nanti akan ditunjuk oleh tim formatur untuk membangkitkan lagi bendera PPNI ini, seperti itu ya. Karena jangan sampai PPNI kita cuma ada DPK-nya tapi tidak ada kegiatannya. Jadi kemarin pun saya berdiskusi dengan Pak Sub dan Pak Setio, kita memang harus melihat DPK ini sejauh mana kegiatannya. Jangan hanya DPK ada iuran, kemudian tidak ada kegiatan. Uangnya untuk apa, Bu Jess? Buat invest. Jadi harus ada kegiatan ya, biar lagi lebih semangat lagi bisa berdiskusi dengan kami di DPD. Tentunya kalau kami tidak bisa memberikan sesuatu, mesti kami pun akan berdiskusi dengan DPD. Saya rasa itu karena memang aturan-aturan yang sudah dibuat oleh panitia, saya sudah melihat kemarin pada hari Kamis, alhamdulillah diberi kesempatan sehingga hari ini saya tidak bisa melihat satu persatu. Mudah-mudahan sesuai dengan PO yang sudah ada dan aturan yang sudah ada seperti itu. Saya rasa itu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Budi yang sudah memberikan arahan pencerahan untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan semakin menambah lancar untuk kegiatan hari ini. Namun dengan peserta musyawarah komisariat dan hadirin yang berbahagia, segera akan kita mulai agenda musyawarah komisariat DPK PPN RSUD Kota Yogyakarta. Untuk agenda yang pertama yaitu pleno 1 tentang pembukaan sidang. Nanti akan agenda yang pertama yaitu penetapan quorum. Kemudian yang kedua menetapkan jadwal dan acara musyawarah. Acara yang ketiga itu menetapkan tata tertib musyawarah. Untuk selanjutnya sidang pleno dipimpin sepenuhnya oleh Ketua Sidang Sementara. Kepada Bapak Sumodo Hadi, F.Sekretaris, dan Ibu Nesti Setiarti, SST Nes, dipersilakan. Baik, acara sidang pleno 1 akan segera kita mulai. Mohon dari sekretariat mempersiapkan presensi untuk kehadiran khususnya bagi para utusan dan juga peninjau untuk diserahkan ke kami. Nah, sidang pleno 1 ini seperti disampaikan oleh petugas pengacara, yaitu akan
menetapkan quorum. Yang pertama, apakah Muskom ini memenuhi syarat jumlah peserta Muskom atau tidak. Yang kedua, nanti kita akan menetapkan jadwal acara. Siang ini dimulai jam 13.08, kemudian nanti akan berakhir sesuai jadwal itu. Apakah akan berubah atau tidak, dan kita sepakati mulainya nanti jam berapa dan berakhirnya dari seluruh acara Muskom ini nanti akan diakhiri jam berapa. Kita sepakat dulu di awal. Akan kita bahas dan kita tetapkan di pleno 1 ini. Yang ketiga nanti menetapkan tata tertib. Nah, lalu pleno yang kedua dan seterusnya. Nah, sidang pleno 1 akan kita buka. Sidang pleno 1 adalah menetapkan quorum. Kehadiran peserta Muskom menurut tanda tangan presensi para utusan dan para penindo yaitu seharusnya 54 personel, tetapi hanya dihadiri oleh 44. Jadi ada beberapa yang tidak bisa ikut setelah mendapatkan mandat dan surat tugas dari institusi atau dewan komisariat masing-masing. Kalau di persentase 54 orang yang hadir 44 orang yaitu 81,4%. Mohon saudara sekretaris menentukan apakah quorum ini memenuhi atau tidak. Setahu kami atau aturannya adalah 2/3 kehadiran, maka Muskom quorumnya memenuhi syarat. Kalau ini 81%, minimal 2/3 itu 66,sekian%. Berarti sudah melebihi batas minimal yaitu 2/3, maka 81% ini menurut kami adalah memenuhi quorum. Setuju semua ya? Ya. Mungkin bisa dites putusannya, tolong angkat tangan yang mana saja. Ya, kami diberi informasi, itu Mbak Nesti, putusan berapa orang? Harusnya 17 termasuk saya. 15. Saya 16 ya, 3 dari 1. Ya. 2. 1. Dari bangsa mana? Oh, Kuningan Malang. Jadi rumah sakit ini RSUD DPK RSUD Kota itu ada satu kontingen itu dari luar rumah sakit kota. Artinya karena perawat kami sebenarnya 300-an, tetapi jumlah anggotanya ada 400 sekian tadi lebih ya. Nah, yang itu adalah di luar RSUD Kota, maka kita beri kesempatan satu utusan tadinya, yaitu dari perawat Kuningan Malang. Tapi hari ini nggak hadir, berarti jumlah utusan hari ini ada 16. Lalu yang peninjau, mohon angkat tangan semuanya. Ya, siap untuk mengikuti Muskom semuanya? Ya, peraturannya adalah untuk masuk ruang ini tidak boleh meninggalkan Muskom sampai selesai. Jadi kita harus serius untuk mengikuti dari menit ke menit acara musyawarah komisariat ini. Jadi kami putuskan quorum terpenuhi. Kami akan menandatangani berita acara penetapan quorum.
Sambil menunggu akan kita siapkan yaitu penetapan jadwal acara. Mohon penata komputer untuk ditayang jadwalnya. Seluruh peserta muskom, inilah jadwal yang akan kita lalui dari detik ini. Mohon dicatatkan kepada sekretaris. Sekarang 13.13 kita akan mulai dari sekarang ini 13, belum ada 13 ya. Nah, 13 berapa? 13.14. Maka jam ini adalah kita sepakati tepat waktu ya. Kita sepakati tepat waktu. Dari urutan menit-menitnya ini karena mulainya tidak berubah, maka rencana awal adalah sesuai dengan jam yang ada sekarang. Nah, lalu kita lihat ke bawah bahwa acara sidang pleno 1, pleno 2, pleno 3, ya pleno 3 itu jamnya segitu. Pleno 4 itu akan berakhir pada jam 14.55. Ya, sampai di situ kita padat sekali ya teman-teman Bapak Ibu semua. Pleno 5 akan dimulai 14.55, nanti akan berakhir pada 15.20. Lalu jam 15.20 ini isoma. Silahkan nanti yang akan sholat asar satu persatu meninggalkan ruangan untuk sholat, berdirian saja. Jadi kita hanya ada jeda waktu sebentar. Itu tidak harus punya kita khususkan waktunya. Jadi nanti sambil jalan. Lalu pleno 6 dimulai 15.45 akan berakhir 16.20. Nah, ini waktu yang agak lama nanti di pleno 6 karena ada laporan presentasi dari 4 komisi dan juga laporan dari informator yang menetapkan susunan pengurus. Nah, lalu yang berikutnya adalah pelantikan dan penutupan akan menyesuaikan. Apakah ada usulan untuk dirubah waktu ke waktunya jadwal kita ini? Nah, yang setuju angkat tangan. Ya, kalau kita hitung ini berarti sudah lebih besar, semuanya angkat tangan 7. Kalau demikian, dengan demikian maka jadwal acara kita setujui dan kita tetapkan. Sambil menunggu kita acara penetapan jadwal acara, kita akan persiapkan untuk masih di pleno 1 yaitu penetapan tata tertib muskom. Akan kita tayang, tolong disiapkan oleh petugas komputer. Teman-teman peserta muskom yang sudah mendapatkan buku panduan berupa printout mungkin bisa dibaca dari situ. Dan teman-teman yang tidak mendapatkan, yang tidak bisa melihat dari depan, silakan panitia mengirim dalam bentuk file yang bisa dibuka di HP masing-masing, sehingga kita cermati dari pasal ke pasal dari tata tertib ini, kita akan setuju atau tidak dan usulnya apa untuk kita rubah kalimat demi kalimat maupun tata susunan katanya. Ya, sambil dipastikan semua peserta muskom baik utusan maupun peninjau bisa melihat file. Yang di depan lihat layar, yang di belakang yang tidak nampak layar, silahkan pastikan HP Anda tertayang tentang file tatip. Saya tanya sekali lagi, apakah yang di belakang sudah bisa membaca tatip ini semuanya? Bisa ya? Nah,
Saudara Sekretaris untuk menolong saya membacakan satu demi satu, pasal demi pasal, untuk mendapatkan persetujuan dan apabila memungkinkan usulan perubahan yang akan kita setuju di dalam tatip ini. Monggo, saudara sekalian. Terima kasih kesempatannya. Ini akan saya sampaikan kata tertib dari Puspom ini. Silakan nanti dari forum untuk pernyataan setuju kita waktu untuk mentelaah dari masing-masing. Tata tertib musyawarah komisariat Persatuan Perawat Nasional Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jakarta. Bab 1, Ketentuan Umum. Pasal 1, Musyawarah Komisariat atau Musko Persatuan Perawat Nasional Indonesia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Persatuan Perawat Nasional Indonesia di tingkat komisariat yang dilaksanakan 1 kali dalam 5 tahun selanjutnya dalam tata tertib ini disebut Musko. Ayat 2, kedaulatan tertinggi organisasi ada di tangan anggota yang dilaksanakan dalam Musko. Musko dalam melaksanakan tugasnya berlandaskan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dari ayat 1 dan 2. Saya ketok kalau setiap kali setuju, saya ketok 1 kali. Lanjut bab 2, tugas dan wewenang. Pasal 2, dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Apakah ada usulan atau pernyataan? Setuju. Benar ya? Mohon menghormati satu persatu dari masing-masing ayat ya. Pasal terakhir setuju. Untuk bab ketiga, peserta musyawarah komisariat. Pasal 3, putusan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Apakah disetujui? Ribon setuju. Setuju ya. Pasal 4, peninjau. Ayat 1 dan ayat 2. Apakah disetujui? Komisariat lainnya ada 3 orang. Komisariat lainnya dari Pak Sidik, siapa? PKU Kota Jakarta. Saya angkat tangan yang dari Dinkes masih D. Dari PKU Kota. Dari PKU Kota. PKU. PKU OTW Bu, Mas Erwin. OTW ini tahu lah. Belum ada ya? WAT kan itu nggak bisa, tidak di dalam ruangan. Ya. Pengurus daerahnya saya sama Mas Setio. Terus dewan pengurus komisariat lain 3, karena di ini adalah di tata tertib 3 itu berarti baru ada Pak Sidik. Kurang 2. Peninjau mana Pak Jenengan? Benar. Coba Mas Erwin kemana? Belum datang? Yang kita itu sudah. Komisariat Hidayat dulu? Belum ada. Ya. Kalau belum ada kita tunggu berarti karena ini sudah masuk tata tertib. Gimana? Quorum Bu. Hah? Tapi kalau quorum. Ya, status dari peninjau dari BPK luar ini sebenarnya termasuk peninjau. Nah, tadi belum hadir, tapi ada 4 orang memang salah 2-nya adalah dari BPK lain. Mohon izin karena tadi quorum sudah kita tetapkan memenuhi. Statusnya peninjau sama-sama
tidak memandang dari luar rumah sakit maupun dari dalam rumah sakit. Itu ya. Jadi statusnya peninjau masih dalam jumlah 54 itu tidak masuk 4 dari putusan 1 dan dari peninjau internal rumah sakit 1 dan peninjau dari luar rumah sakit 2 yang tidak hadir. Itu benar. Dari rumah sakit putusan yang tidak hadir 1, peninjau 1, peninjau dari luar rumah sakit 2. Berarti peninjaunya 3 yang tidak hadir. Di antara 54 kurangi 17 berapa? Maksudnya supaya peninjau keseluruhan ini bisa dihitungkan jumlah peserta 54 awal, lalu yang putusan 17, dari 54 kurangi 17 berapa? 37 kurangi 3 peninjau yang tidak hadir 34. Nah 34 per 37 berapa persen kehadiran peninjau? 91 Ibu dari peninjau. Saya bisa jelasin menurut saya. Bagaimana? Karena tadi aturan yang pertama tadi tidak melihat status pesertanya apa. Tadi. Yang daftar hadir kan? Daftar hadir jumlah sekian orang, yang tidak hadir sekian orang. Aturan yang pertama tadi kan nyatakan bisa dilaksanakan hukum dengan sejumlah peserta sekian, tidak menyebutkan statusnya dia apa. Seksi perlengkapan mau di jumlah peserta sidang ada mestinya 54. Tapi yang total peserta ada 44, jadi quorum hadir 81,8%. Di situ tidak menyebutkan siapa-siapanya. Memang statusnya sebagai peninjau dari luar rumah sakit maupun dari dalam itu sama. Statusnya sama-sama peninjau, status di dalam ataupun di luar. Cuma ada di situ tulisin apa? Iya. Apabila tidak ada tulisan apa, bisa. Berarti bisa direvisi aja. Oh iya. Daripada nanti ini direvisi aja. 1 orang berarti. Itu direvisi. Dewan Pengurus Komisariat lain 1 orang. Dari Dinkes ya. Nah, 1 orang ya. Terima kasih masukannya dari Ibu Bundas selaku wakil ketua organisasi. Pasal 4 kita ulang ya. Sudah direvisi, setuju sudah dengan perubahan ini ya. Ya. ada satu komisariat lain yang akan datang, nanti seandainya datang setelah pembahasan pasal 4 ini selesai, statusnya DPS nanti akan seperti apa Pak? DPK, DPK, PLPKU sama dia. Berubah dari observer lain. Dari peninjau lagi, berarti dia menjadi data sebagai observer saja. Ya. Ya kalau mau mengikuti sidang dari awal sampai akhir. Baik, terima kasih masukannya untuk saudara perawat kita dari DPK lain yang OTW, kapan baik. OTW belum tentu datang ke sini, jamnya juga nggak jelas, maka nanti seandainya tahu tetap kita hormati dan bisa mengikuti, tapi sebagai observer yang tidak punya hak suara maupun tidak punya hak bicara, yang observer. Jadi ya. Mungkin itulah yang dijadikan syarat dia sebagai peninjau gitu. Untuk yang item-item di bawahnya itu kemarin sudah diberikan surat tugas ataupun dari Iya sudah. Semua peninjau yang hadir sudah dengan surat tugas. Termasuk yang dari luar kan Pak? Yang dari luar ada, tapi kehadirannya terlambat sehingga tidak memenuhi syarat untuk ikut dari awal sampai akhir itu ya. Ya, karena sebagai peninjau itu diikuti dari awal sampai dengan akhir kegiatan. Jadi kalau memang tidak ada, nggak apa-apa hadir, tetapi menjadi observer seperti itu. Dan tentunya semuanya juga membawa surat itu. Berarti nanti prosentasenya juga ya. Prosentase tadi itu kan jadi. Tadi kan sudah tidak hadir, termasuk dihitung tidak hadir. Ya, berarti persentasenya berubah. Ya. Tapi tetap di atas 80 yang memenuhi quorum kan. Quorumnya hanya 66. Ya.
Demikian ya, pasal 4 perubahan disetujui ya? Saya kata. Lanjut untuk bab 4 yaitu hak dan kewajiban urusan dan peninjau. Pasal 5 mau disimak untuk ayat 1 sampai dengan ayat 5. Apakah yang nomor 4, peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih. Saya peninjau dari luar dipilih apa? Peninjau memiliki hak bicara dan hak dipilih. Mohon dikoreksi. Ya, kita koreksi kan. Ini berarti kelewatan. Terima kasih Pak Siti Mas Daniel. Coba langsung diubah. Itu kan saya Peninjau memiliki hak bicara. Ayat 4 dan hak memiliki dipilih. hak bicara acara. Nah, itu bilangin. Nah, terus Kalau misalkan ada peninjau, terus kemudian nanti bisa memilih peninjau tersebut. Oh, hak dipilih nanti ya? Hak dipilih nanti ya? Oh, hak dipilih boleh. Yang memilih yang nggak boleh. Iya. kalau saya dipilih jadi kepengurusan ini kan nggak bisa. Karena saya dari luar. Ya, ya. Berarti kita peninjau dari internal NSB apa yang kita. Jadi kalau kita lihat ayat sebelumnya, karena kita ada dari rumah sakit, ada yang dari DPK lain seperti itu, sehingga ada tulisannya terkecuali dari DPD dan komisariat yang lain. Atau singkatnya Pak, peninjau internal BPK RSUD memiliki hak bicara dan hak dipilih. Kemudian pada ayat berikutnya, peninjau dari luar BPK RSUD hanya memiliki hak bicara. Ya, Maka ayat kedua. Di mana ini Mas? Banyak tiket masa masih tidak Masuk ke baca ulang kalimatnya. Peninjau internal BPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta memiliki hak suara dan hak dipilih. Hak bicara maksudnya. Hak bicara dan hak dipilih. Kemudian di enter ayat selanjutnya, peninjau eksternal dari luar BPK PPNI RSUD Kota Yogyakarta hanya memiliki hak bicara. Hanya memiliki hak bicara. Baik. Ayat 6. Ini baca apa sih? Ayat 6. Ayat 6, peninjau berhak mendapatkan materi atau bahan muskom dan akomodasi selama acara muskom berlangsung sepanjang telah memiliki kewajiban yang ditetapkan oleh panitia muskom. Selanjutnya pasal 6 kewajiban ayat 1 sampai dengan ayat 6. Apakah ada pernyataan? Pimpinan sidang tidak punya berkas printout aktif. Ya, ini menurut saya nggak lihat HP naik turun. Setuju. Setuju? Bab 5 hak bicara dan hak suara. Pasal 7 hak bicara ayat 1 sampai dengan ayat 3. Apakah disetujui atau ada tanggapan lain? Iya, mereka setuju. Pasal 8 hak suara ayat 1 dan 2. Apakah disetujui?
Pasal 9 tata cara penyampaian pendapat ayat 1 sampai dengan ayat 5 apakah disetujui? Silakan dicermati. Kita beri waktu 20 detik. Ya, ada apa? Dia juga bosan kami juga. Setuju ya? Nah, kita pasal 9. Bab 6 alat-alat kelengkapan mushaf pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Apakah setuju? Pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Apakah disetujui? Kita beri waktu selanjutnya. Apakah ada usulan atau setuju? Setuju atau tidak? Selanjutnya pasal 12 yaitu pleno ayat 1 sampai dengan ayat 2. Apakah disetujui? Apakah perlu waktu untuk membaca? Kalau sudah membaca apakah setuju? Pasal 13 komisi ayat 1 sampai dengan ayat 8. Silakan dicermati. Apakah setuju? Ini disambung, ini disambung. Yang belakang bilang setuju, yang tengah, yang depan bagaimana? Buku jas, setuju enggak? Ya, masih membaca ya? Ya, sekali lagi setuju ya? Ya. Tadi kelengkapan mushaf, kalau tidak salah tidak ada di bawah ada kata munafik. Oh iya. Kalau bisa dimasukkan saja. Ya. Terima kasih. Pasal berapa? Pasal 10 ayat 4 berarti Ya. tambahan. Mengatur 4 yang berumus. Ya. Terima kasih Pak Setio sudah menambahkan. Tapi ya, memang kita setuju draftnya disetujui. Ya nanti kita ulang lagi. Sementara kita cantumkan yang berumus merupakan alat kelengkapan. Lalu nanti kita bahas di pasal tentang yang berumus. Ya, monggo lanjut Pak. Untuk pasal 14 informator ayat 1 sampai dengan ayat 4. Apakah disetujui? Dua yang dahulu nggak ada ya? Anggota informator terdiri dari 4. Dua anggota DPK di dalamnya. Dua anggota DPK lama. Iya. Ya. Pasal 14 setuju ya? Saya tahu. Lanjut. Selanjutnya untuk pasal 15 Setuju. tim perpus ayat 1 sampai dengan ayat 6. Apakah disetujui? Jumlahnya 25 orang.
Ya, menurut tatip ini jumlahnya 5. Ya. Dan 5 benar. Karena satu orang itu dari ketua terpilih. Ya, ketua terpilih. Tim hormatur juga 4 tambah ketua terpilih 1. Tadi bunyinya gimana? Yang tim hormatur. Sebenarnya 5 karena 1 itu dari ketua terpilih. Anggotanya, ya. Ya, jadi masuk ya, masuk ya. Untuk yang pasal 15 yang berumus, anggotanya 5 karena ini terdiri dari yang satu adalah ketua DPK terpilih. Pasal 15 ayat 1 sampai 6 setuju ya? Kurang bulat setuju? Maksudnya bentang ini. Untuk selanjutnya bab 7 quorum dan tata cara pengambilan keputusan. Pasal 16 quorum ayat 1 sampai dengan ayat 4. Apakah disetujui? Ya, kita tadi melebihi ya, ternyata 50%. Tapi ya enggak apa-apa, perkiraan tadi. Kalau di aturan yang lain itu 2/3, kamu tidak membaca tatip. Nah, tatip ini akan kita isi 2/3 saja karena tadi sudah terlanjur, atau tetap 50% saja. Ya udah 50 ya, yang penting kita aman karena quorum sudah terpenuhi. Jadi pasal 16 setuju? Yes, pasal 16. Selanjutnya pasal 17 tata cara pengambilan keputusan ayat 1 sampai dengan ayat 3. Setuju? Bab 4 persyaratan tata cara pemilihan ketua DPK. Maaf, bab 9 persyaratan tata cara pemilihan ketua DPK. Pasal 18 persyaratan calon ketua Dewan Pengurus Komisariat. Calon ketua Dewan Pengurus Komisariat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ayat 1 sampai dengan ayat 6. Apakah disetujui? Punya unek-unek kira-kira calonnya mau seperti apa, tambahkan atau tidak, apa itu sudah cukup? Cukup, karena ini sudah kita ambilkan dari ADART persyaratan ini. Tapi apabila memang mau ditambahkan boleh, siapa tahu penggemar bola misalnya. Ya cukup ya, pasal 18 disetujui. Selanjutnya pasal 19 tata cara pemilihan ketua Dewan Pengurus Komisariat ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kalau yang ini mau dibacakan sebagai sekretaris karena ini tata cara yang pemilihan yang acara inti kita musuh. Mau dibacakan pasal per pasal. Untuk ayat 1 pemilihan ketua Dewan Pengurus Komisariat dilaksanakan dengan 2 tahap, yaitu tahap pemilihan bakal calon dan tahap pemilihan ketua Dewan Pengurus Komisariat. Disetujui? Atau baca dulu? Baca dulu sampai ayat 6, nanti apa ada yang tidak sesuai. Ayat 2, setiap unit hanya boleh mencalonkan 1 nama bakal calon ketua Dewan Pengurus Komisariat. Ini ruangan. Unit kerja. Unit kerja. Apa yang kerja? Unit kerja. Ya, tapi ada 1 unit di luar rumah sakit swasta. Unit kerja gitu. Ayat 3, apabila hanya ada seorang bakal calon yang memenuhi persyaratan dukungan, maka dinyatakan sebagai ketua Dewan Pengurus Komisariat terpilih secara aklamasi. Ayat 4, apabila ada bakal calon lebih dari 1 orang, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Apabila berjumlah 2 orang atau lebih dan diantaranya ada yang memperoleh minimal 50% plus 1, dukungan dinyatakan sebagai ketua terpilih DPK. B. Apabila berjumlah 2 orang atau lebih dan diantaranya belum ada yang memperoleh minimal 50% plus 1, maka akan diambil peringkat 1 dan 2 sesuai dukungan terbanyak
dan dilanjutkan ke tahap pemungutan suara. Bakal calon yang mendapat suara terbanyak pada pemungutan suara menjadi ketua terpilih DPK. Mohon masukan dari pasal 1 sampai pasal 4. Jadi ini 2 tahap. Yang tahap pertama adalah penentuan bakal calon. Apabila hanya ada 1 calon langsung menjadi ketua. Tetapi kalau ada bakal calon lebih dari 1, misalnya 2 atau 3 atau lebih, maka apabila diantaranya ada yang sudah mendapatkan suara 50% per 1, maka itulah langsung jadi. Tapi apabila belum ada yang melebihi 50%, maka dipilih 2 orang yang memiliki suara terbesar. Lalu pemungutan suara ulang atau putaran kedua. Sudah setuju semua? Nah. Bab 9. Koreksi dulu baru kita melakukan. Ini benar ya? Bab 9 penutup pasal 20 ayat 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini diputuskan oleh Muskom sepanjang tidak bertentangan dengan ADART DPRI. Ayat 2. Apabila dalam musyawarah terjadi perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan, maka keputusan akhir dikembalikan kepada ADART DPRI. Apakah bisa? Orang kompak setuju atau tidak? Pasal 21. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Yogyakarta 17 Desember 2022. Musyawarah Komisariat Persatuan Pengawas Nasional Indonesia Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta dengan sementara Bapak Supono Hadi SKPNS Ketua Perangkat Kota, Mesti Setiati SST Sekretaris Perangkat Kota. Terima kasih Sekretaris sudah membacakan dari pasal-pasal. Sekali lagi saya bertanya kepada seluruh peserta Muskom, pasal 1 sampai pasal terakhir yaitu pasal 21 tercatat oleh kami, oleh pimpinan sidang bahwa semuanya setuju. Sekali lagi kami tanya, apakah dari pasal 1 sampai pasal 21 setuju? Mohon berita acara untuk dibuat. Sambil menunggu berita acara ditandatangani, kita akan menuju pada pleno 2, yaitu memilih dan menetapkan pimpinan sidang Muskom. Nanti ini ya, pleno 2. Oh iya. Kita menunggu untuk penutupan pleno 1 penandatangan berita acara dulu. Saya sampaikan untuk yang pleno 2 nanti memilih dan menetapkan pimpinan sidang Muskom. Saya dengan Bu Nesti adalah pimpinan sidang sementara. Lalu kami akan memilih pimpinan sidang untuk memimpin acara pleno dari pleno ke pleno pada Muskom kali ini nanti. Lalu akan dilanjutkan serah terima acara sidang dengan simbolis kami pimpinan sidang sementara nanti menyerahkan palu atau palu ini kepada pimpinan sidang yang terpilih. Kita menunggu berita acara.
Pleno 1 kita nyatakan selesai dan pleno 1 kita tutup. Menginjak pleno yang kedua, yaitu memilih dan menetapkan pimpinan sidang muskom, terdiri dari ketua, sekretaris, dan 1 anggota. Kita akan memilih 3 orang saja. Nanti silakan yang 3 orang personil ini menentukan siapa ketua, siapa sekretaris, dan siapa anggotanya. Kalau boleh, saya selaku pimpinan sementara sekaligus ketua DPK yang lama, pimpinan sidang muskom, kami mengusulkan untuk salah satunya adalah seksi organisasi dan kaderisasi DPK RSUD Kota Yogyakarta yang saat ini dibina, dijabat, dipegang, dan tentu saja beliau adalah paham dengan tata aturan ADART maupun peraturan organisasi, yaitu yang sekarang ini menjadi sekretaris pimpinan sidang sementara, yaitu Bu Nesti Setiarti. Apakah setuju salah satunya adalah beliau? Belum saya tahu karena masih ada 2 lagi. Saya minta pendapat dari ketua, dari pimpinan sidang terpilih Ibu Nesti untuk memilih 1 orang yang kira-kira akan menjadi sekretaris atau anggota. Monggo. Saya memilih Mas Mujiono SSTNS selaku mendampingi sekretaris untuk mendampingi dalam pimpinan. Mas Mujiono yang mana ini? Ya, mohon berdiri Mas Mujiono. Mas Mujiono. Ya. Ini dipilih oleh Ibu Nesti yang tadi saya pilih. Apakah forum menyetujui Mas Mujiono sebagai silakan maju ke depan. Ya, yang 1 orang lagi. Oh, enggak ada waduh. Ini kalau musiknya ini tapi lagi. Ya, cukup pengalaman senior dan punya pengalaman di bidang kerjanya maupun di profesionalnya perawatan maupun keorganisasian. Mohon nanti mendapat pertimbangan apabila memilih saya mengajukan Mas Sugeng Widodo. Sugeng Widodo. Coba Mak berdiri dulu. Kurang ganteng kurai. Cukup ya. Berarti Ibu Nesti, Mas Mujiono dan Mas Sugeng Widodo kita tentukan sebagai pimpinan sidang muskom hari ini. Setuju ya? Saya ketok. Ya, terima kasih atas forum yang sudah menyetujui pimpinan sidang yang akan melanjutkan saya selaku pimpinan sidang sementara. Maka sidang pleno 2 saya nyatakan ditutup.
Untuk acara selanjutnya kepada Bapak Sugoro Hadi selaku pimpinan sidang sementara untuk menyerahkan pimpinan sidang secara simbolis kepada pimpinan sidang terpilih kepada Ibu Nesti Setiati SST. Bawa sesok silakan Ibu Nesti. Untuk selanjutnya mohon berkenan untuk menempatkan diri pimpinan sidang musyawarah komisariat BPK PPNI RSUD Kita Yogyakarta dimulai dari Ibu Nesti Setiati SS Trinas, kemudian Bapak Usiono SS Trinas, dan Bapak Sugeng Widodo AMT.